seberangkrut apapun sampean, serugi apapun sampean, mau nggak sampean bangkit lagi? Nilainya sebenarnya di sini. Mau bangkit lagi nggak sampean? Karena selagi kita hidup di dunia ini, selagi masih hidup, hancur, lebur, bangkrut atau kesiaan apapun, kita mempunyai kewajiban sebagai manusia untuk bangkit lagi dan berdiri dan meneruskan kehidupan. Iya. Dan jangan lupa tetap berdoa lah. Nggih. Kita masih punya Tuhan kan kayak gitu. Nggih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Iwan Gunawan dan teman saya biasanya Mas Arifin Soleh. Dalam kali ini kita akan membahas topik lah, dalam artian topik kita sehari-hari ya Mas Arifin. Kita akan berbincang-bincang tentang keseharian kita lah. Soalnya dalam keseharian kita nih banyak macam-macam masalah dan kita bisa sharing-sharing lah untuk bisa belajar sama-sama kan gitu kan. Jadi yang ingin saya sharingkan jenengan ada permasalahan-permasalahan kita, khususnya saya lah. Dalam kali ini ingin bertanya atau sharing sama sampean. Dalam kehidupan sehari-hari kita kan banyak sekali masalah yang pelik lah. Dalam artian dalam masalah usaha, rumah tangga gitu loh. Solusi-solusi yang terbaik bagaimana lah Mas? Kayak dalam usaha itu gak lancar tak gimana kan gitu. Itu khususnya bisa ada solusi-solusi yang bisa diselesaikan lah, walaupun sedikit-sedikit. Cuman di sini saya ngeresponnya susah Mas, karena saya tidak ada spesifiknya. Masalah apa kan ini? Iya. Kalau ngomongin masalah kan terbatas. Iya. Dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya minimal apalah yang perlu kita sharingkan kan apa, masalah ekonomi, masalah keluarga, atau minimal ya harus ada spesifikasi dulu. Ya. Jadi biar tadi temu. Jadi spesifikasinya kita yang lebih luas aja ya Mas. Khususnya buat kita lah, masalah ekonomi lah, masalah usaha. Kita kan usaha kayak berjualan atau berniaga lah. Berniaga itu ada kesulitan. Seandainya kita berjualan itu kok seret kan gitu lah. Jadi kan ada trik-triknya lah, intinya kan kayak gitu. Jadi menurut sampean itu untuk bisa kita sharing sing kayak gitu itu gimana Mas? Masalah usaha biar lancar. Biar lancar lah, intinya kan kayak gitu. Ya paling enggak kalau kita universalkan atau dalam bahasan luas, minimal ada sebuah teori sederhana lah. Satu, sebelum kita membahas usaha tadi, ada teori sederhana. Pertama, berada dulu. Nah, kemudian setelah sampean berada, kemudian menginjak menjadi. Ya, kan gitu. Iya. Menjadi, atau dengan menjadi ini sampean melakukan sesuatu, otomatis selanjutnya langkah selanjutnya adalah sampean mendapatkan. Minimal ada 3 tahap. Berada dulu, melakukan, setelah berada sampean baru melakukan sesuatu, otomatis sampean mendapatkan sesuatu. Jadi ada 3 trik ya Mas ya? Nggih. Untuk lebih jelasnya, seandainya sampean pingin jualan sayur misalnya, misalnya jualan sayur, otomatis kategori pertama ini harus sampean
laksanakan. Berada dulu. Berada. Di mana tepatnya sampean jualan sayur? Umumnya kan di pasar. Iya. Nah, otomatis sampean harus istilahnya punya tempat untuk jualan atau berada dulu dalam lingkungan pasar tadi. Nah, setelah itu baru sampean melakukan, berbuat, jualan sayur tadi. Bertindak itu. Bertindak tadi. Sampean jualan sayur, terserah. Di sini kan banyak macamnya sayur. Misalnya bisa jualan tomat, jualan cabai, jualan timun, macam-macam. Yang terakhir pasti saya mendapatkan dari aktivitas ini tadi. Hasil ya. Ya, mendapatkan hasil dari ini tadi. Jadi untuk kita melaksanakan itu semua kan ada tahapan-tahapan lagi ya Mas ya. Kita kan kepingin lah kalau udah mendapatkan usaha itu kan kita bisa tenang, bisa lancar terus kan gitu kan. Jadi kan ada teori-teori lagi lah untuk bisa sampai ke pembahasan itu tadi Mas. Oke. Makanya kebanyakan orang kan tidak lewat prosedur tadi, berada, kemudian berbuat, kemudian mendapatkan. Kebanyakan masalah yang terjadi atau istilah bahasa yang saya sampaikan tadi, usaha seret itu gimana? Kan langsung ngomongin mendapatkan. Oh, intinya permasalahannya kan yang diomongin mendapatkan. Istilahnya semua orang kebanyakan ingin instan dalam usaha. Misalnya sampean melakukan atau ingin jualan sayur, baru 1 hari 2 hari udah kepingin punya hasil. Jadi nggak mau berkorban dulu lah intinya modal itu tadi ya Mas ya. Nggih. Jadi hasil itu adalah otomatis ketika sampean berada di pasar dulu Mas. Sampean harus berada di pasar dulu. Loh, apa enggak bisa jualan sayur enggak di pasar? Bisa. Di pinggir jalan bisa, di supermarket bisa. Atau di hutan juga boleh, terserah. Cuman sampean kalau untuk langkah selanjutnya ya sampean harus menyesuaikan di mana tempat yang berada cocok. Dulu, pengen apa ya harus berada di situ dulu. Berada, terus setelah sampean berada di pasar, otomatis sampean bisa melakukan jual beli. Misalnya sampean kategori sayur tadi. Iya. Baru sampean akan mendapatkan apa yang sampean perbuat tadi. Hasilkan itu tadi. Menghasilkan. Misalnya sampean kok sudah di dalam pasar. Iya. Sampean jualan kangkung misalnya. Oh, dengan sampean jual beli kangkung, akhirnya sampean bisa mendapatkan. Setelah melakukan, sampean menemukan rugi atau laba. Iya. Nah, itu kan sampean harus melakukan dulu di pasar dulu, terus jualan kangkung, baru sampean tahu atau istilahnya mendapatkan tadi saya mendapat untung ataukah rugi. Iya. Jadi detailnya gitu. Jadi apakah dari sudah kita tahu untung ruginya kan gitu Mas? Nggih. Itu kita bisa bertindak sesuatu yang lebih lagi lah Mas. Intinya untuk mendapatkan itu kan kita menyelesaikan masalah dari awal ya. Kita kan harus tiga tahap. Nah, kalau ini sudah ketemu 3 tahap ini, tapi kita masih mengalami kerugian lah intinya kan kayak gitu. Terus ini solusi yang paling mudah lah. Menurut jenengan gimana nih Mas? Otomatis sama sudah berada di pasar. Iya. Sudah jualan. Nah, iya. Tapi masih rugi. Masih rugi kan, saya mendapatkan kerugian atau kan laba. Tapi saat saya mendapatkan kerugian, otomatis yang saya merubah adalah pola berbuatnya ini. Misalnya saya menjualan kangkung kok rugi, ya ganti. Intinya ganti tomat, ganti mentimun. Solusinya hanya di sini, mendapatkan itu adalah akibat
dari sebab. Dari sebab. Sebab sampean berada di pasar, terus dengan di pasar sampean berjualan. Nah, dengan berjualan ini otomatis sampean tahu mendapatkan untung atau rugi. Jadi kalau kita berniaga, terus dalam artian kita rugi terus lah intinya, selalu rugi intinya Mas ya. Kan kita udah menjalani itu semua. Jadi kita harus berbuat yang lebih ini tuh berganti macam jualannya atau gimana Mas? Intinya yang paling mudah lah. Satu hal sebenarnya tuh ketika saya memahami tiga tahapan ini, ketika saya berada di pasar, kemudian saya berbuat apa di pasar itu, mestinya di sini saya harus mempunyai ilmu. Nah, misalnya untuk mengantisipasi kerugian atau untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Juallah atau berbuatlah, berjual belilah yang sampean punya ilmunya di situ, Mas. Jadi kita harus tetap belajar dulu lah intinya Mas ya. Belajar ilmu yang harus kita perbuat itu tadi. Nggih, dan sampean harus selalu siap untuk belajar. Iya, harus memahami dulu lah intinya kan kayak gitu. Lah, seandainya ilmu ini udah menginjak nang ilmu ya Mas ya. Menginjak nang ilmu. Kita sudah ada tempat terus berbuat hasil kan gitu lah. Ini kan kita kan kepingin berinvestasi lah. Ini kan juga permasalahan kan. Kadang-kadang dapat segini langsung habis, dapat segitu langsung habis kan nggak ada. Nah, terus ilmunya untuk berinvestasi itu gimana Mas? Cara mudah untuk apa dari permasalahan itu tadi Mas? Kalau sampean ngomongin investasi berarti sampean ada surplus atau keuntungan atau laba. Iya, makanya itu sampean nggak mungkin bisa mengatakan investasi ketika sampean mengalami kerugian. Iya. Kalau sampean sudah kita membahas usaha sampean berarti mendapatkan hasil atau keuntungan. Iya. Loh, apa yang harus sampean investasikan? Misalnya kita kategori dari laba uang aja. Iya. Paling mudah dulu lah. Paling mudah. Paling mudah dari 100% keuntungan sampean, paling tidak 10% yang harus sampean ambil untuk investasi. Yang lainnya bisa untuk kebutuhan sampean sehari-hari atau untuk mengembangkan sebuah usaha tadi. Nah, soalnya kan banyak permasalahan kan di situ Mas. Kadang-kadang kita sudah berusaha tiga-tiganya udah tercapai, udah bisa sampai ke hasil. Kadang rugi, kadang dapat laba. Walaupun kita rugi, tapi berjuang itu tadi ke arah yang berganti lah intinya. Lah, ada kalanya juga kita udah dapat laba, tapi kan kita kadang lalai Mas. Kan lalai di situ kan. Lalai tadi kok gimana ya namanya? Kalau sudah lalai lah, namanya udah lalai kan, akhirnya kita jatuh lagi lah, gitulah intinya. Berada, berbuat, mendapatkan. 3 tahap ini harus sampean penuhi dengan istilahnya istiqomah. Dan sampean harus mempunyai tekad yang kuat untuk menyelaraskan tadi. Ketika sampean sudah mengalami kerugian, jangan ngomongin investasi dulu. Sampean harus apa? Otomatis kan di tengah berada, kemudian berbuat. Berarti yang harus sampean benerin adalah kenapa saya rugi. Misalnya itu tadi, ketika saya menjualan A, kok rugi, ganti B kan gitu. Bisa sampean ganti B, C, D, ataukah memperbaiki. Kenapa dari A ini kok saya mengalami kerugian? Jadi berbuat inilah yang menentukan Mas. Jadi
setiap yang saya lakukan harus sampai maksimalkan dengan istilahnya dengan tekad, atau orang Jawa namanya temen, sepenuh hati. Oke, kalau saya sudah mendapatkan keuntungan 10% dari laba, sampai harus sampai investasikan. Jadi dari ini ada apa namanya, nyelentang sedikit lah, nyelentang sedikit ya Mas ya. Jadi kalau kita sudah mendapatkan laba, dapat keuntungan lah intinya, kan harus ada 10% Mas. 10% kan disisihkan, diinvestasikan. Terus menurut jenengan, kita ubah sedikit lah dengan cara-cara yang apa namanya, kalau kita beragama Islam yang Islami lah, kan gitu ya. Niku gimana Mas? Cara kerjanya lah intinya kan kayak gitu. Kalau sama ini sudah menyangkut ke ajaran Islam, untuk investasi 10% ini banyak macamnya. Bisa samen tempatkan atau samen fokuskan ke pondok pesantren, rumah ibadah masjid atau musola, yatim piatu, orang-orang tua, janda-janda tua maksudnya. Itu banyak sekali kalau sama ini di dalam ajaran agama Islam. Jadi kan banyak orang bilang lah, kalau kita mau sukses dalam hal apa aja, kan gitu Mas. Kita kan harus berjuang di situ juga lah untuk menyukseskan ini tadi lah. Ya, salah satu faktor keberuntungan di situ Mas. Makanya istilahnya bahasa investasi itu bukan hanya sekedar kita nyimpen uang di tabungan atau uang di ATM atau di bank. Sangat luas sekali. Investasi 10% dari hasil atau laba kita, keuntungan kita, bisa saja diinvestasikan dalam jalur-jalur lain. Untuk pembangunan jembatan, untuk menolong orang yang membutuhkan. Itu sangat luas sekali. Ya, soalnya kan kita kan, ya saya sendiri kan bisa mengalami hal seperti itu Mas. Jadi kan kita harus, bahasa gampangnya, dengan itu tadi kan keberuntungan lah, bahasa keberuntungannya kan kita harus menyisihkan itu tadi Mas, kan kayak gitu lah, harus menyisihkan itu tadi. Jadi kadang-kadang kita kan sebagai manusia yang kadang-kadang ada lupanya Mas. Kalau kita sudah berhasil dari awal, kita berjuang keras, kita harus istiqomah, terus kita berhasil. Lah di situ kadang kita lupa kan. Padahal keberuntungan itu di situ kan. Kebanyakan ini kan apa namanya? Ini curhatan saya sendirilah, istilahnya kayak gitu. Karena biar bagaimanapun di dalam penghasilan kita atau rezeki kita pasti ada hak orang-orang yang dititipkan kepada kita, misalnya anak yatim piatu. Kalau enggak kita siapa Mas? Janda-janda tua, pembangunan tempat-tempat ibadah. Itu kalau enggak kita siapa? Makanya investasiku sangat luas bagi saya. Kalau ahli ekonomi yang mengatakan investasi harus ditabung di bank, dibelikan tanah atau peternakan kan gitu. Kalau investasi yang kita bahas ini sangat luas. Jadi bisa berbentuk apapun. Dan investasi yang kita lakukan 10% dari hasil yang kita peroleh dalam kehidupan sehari-hari, ini adalah penyokong keberuntungan Mas. Istilahnya faktor keberuntungan. Sampean berada di pasar, kemudian sampean berbuat. Sampean jual beli di pasar, itu kan usaha sampean, tapi setiap usaha sampean ada dua kemungkinan, rugi atau laba, sukses atau bangkrut. Investasi ini tadi yang membuat dari apa yang sampean lakukan, apa yang kemudian sampean mendapatkan sesuatu itu menjadi berkah istilahnya. Jadi keberuntungan. Seandainya sampean gagal ketika sampean investasi dalam hal itu tadi, kemungkinan sampean mudah untuk bangkit lagi. Jadi bisa memberi kekuatan juga untuk kita yang pasti akan membuat istilahnya tuh energi lebih lah Mas.
energi lebih. Jadi ini kan persoalan gini kan kayaknya sepele. Ini banyak juga loh Mas. Di luar sana itu banyak yang punya masalah kayak gini kan. Cuman kadang-kadang kita kan kadang kita merasa sendiri kan gitu kan. Jadi gak ada teman, gak ada itu kan kayak gitulah istilahnya. Dan saya mempunyai sudut pandang yang namanya investasi itu tidak harus dari keuntungan laba kita bekerja, Mas. Misalnya ketika saya menjalan di jalan ada duri, ada pecahan kaca, itu juga investasi, Mas. Ada orang sama jalan di jalan, ada orang bannya bocor, kemudian tanya, itu investasi juga. Jadi dari situ kita juga walaupun kita gak punya modal, gak punya itu, kalau udah dari awal ini udah investasi itu ya bisa jadi keberuntungan lah intinya kayak gitu, faktor keberuntungan gitu. Faktor keberuntungan yang tidak bisa dikalkulasi ini faktor keberuntungan. Jadi ya solusi sedikit lah kita kan bisa mengerti buat kita sendiri walaupun kita dalam keadaan jatuh pun keadaan jatuh dalam hal usaha terus dalam permasalahan apa aja kan bisa diambil dari sisi yang lain lah Mas gitu kan intinya kayak gitu kan dari cara pandang yang lain kan gitu lah. Ya jadi kemungkinan ya sedikit lah ada titik terang kan gitu Mas dari kita sharing kita berbincang-bincang ini jadi untuk kita yang mengalami apa namanya permasalahan apa aja dalam kehidupan sehari-hari ini khususnya yang saya bicarakan masalah usaha loh Mas ya. Kita masalah usaha. Tambahan Mas. Tambahan. Silakan. Kalau sampean sudah berada, berbuat dan mendapatkan, kita tidak bisa memastikan kita berhasil atau sukses. Tapi selalu ada dua kemungkinan. Kalau tidak berhasil, ya sukses. Kalau tidak berhasil ya sukses. Kalau tidak rugi ya laba. Cuman poin di sini yang paling penting adalah seberangkrut apapun sampean, serugi apapun sampean, mau nggak sampean bangkit lagi? Nilainya sebenarnya di sini. Mau bangkit lagi nggak sampean? Karena selagi kita hidup di dunia ini, selagi masih hidup, hancur, lebur, bangkrut atau kesiaan apapun, kita mempunyai kewajiban sebagai manusia untuk bangkit lagi dan berdiri dan meneruskan kehidupan. Dan jangan lupa tetap berdoa lah. Kita masih punya doa kan kayak gitu. Ya untuk bincang-bincang kali ini cukup sekian dulu lah, kemungkinan kita sudah menemukan sedikit titik terang kalau kita ada masalah apapun lah dalam kehidupan sehari-hari khususnya kita dalam berusaha atau apa namanya berniaga ini sedikit tadi. Jadi tetap kita walaupun kita bangkrut atau kita pas posisi ada di bawah kita tetap semangat untuk bangkit lagi kan kayak gitu. Jadi cukup sekian dulu bincang-bincang kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.